This is the Learner Podcast for the Truth and Justice. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa The Learner Podcast for the Truth and Justice. Malam ini kita kembali berjumpa dengan tema yang tidak kalah krusialnya, yang tidak kalah pentingnya, karena ini berkaitan dengan access to justice. Tema ini sangat relevan dengan gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh The Learner Podcast for the Truth and Justice. Bersama saya saat ini adalah seorang pembelajar, ya, tidak saja sedang menyelesaikan program doktor di bidang ilmu hukum di Universitas Mataram, tapi beliau juga adalah seorang pendidik dan sekarang ini sebagai wakil direktur dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki banyak sekali pengalaman dalam memperjuangkan keadilan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga merepresentasikan, ya, hak-hak dari para perempuan yang juga memiliki spirit dan juga memiliki keinginan untuk mendapatkan perlindungan, terutama perlindungan hukum yang berkeadilan ketika dia mendapatkan atau mendapati posisinya sebagai korban KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam kasus-kasus perceraian. Beberapa bulan yang lalu, ya, nama lengkapnya adalah Ibu Luh Putu Vera Wijayanti, datang mengutarakan desain seperti apa rancangan idea atau gagasan yang bisa dia perjuangkan untuk mendapatkan keadilan. Karena keadilan yang dia perjuangkan bukan hanya bicara tentang imajinasi atau bicara tentang ide atau harapan, tapi bicara tentang keadilan bagi dirinya sendiri. Karena selama bertahun-tahun beliau juga sudah menceritakan kepada hampir semua, bahkan melalui sebuah proses pengadilan yang panjang, telah melalui proses pengadilan yang panjang untuk mendapatkan keadilan itu. Nah, dari pengalaman yang sangat boleh dikatakan traumatik itu, Ibu Luh Putu, atau saya panggil Vera saja ya, Vera datang kemari untuk mengkomunikasikan rancangan perlindungan hukum yang paling memadai, artinya yang paling berkeadilan, yang paling adil, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita atau perempuan, para perempuan yang menjadi korban dari KDRT. Saya kira sebelum saya mengelaborasi lebih dalam, karena ini sebetulnya pertemuan konsultatif juga, tetapi saya akan manfaatkan juga untuk menjadikan ini sebagai sumber pembelajaran bagi publik, bagaimana seharusnya kita menyusun desain itu untuk kepentingan penyusunan disertasi, sehingga ini juga bisa menawarkan suatu gagasan konkret bagi publik, ya, bagaimana harusnya pemerintah itu bisa memahami apa yang dialami oleh wanita yang menjadi korban kekerasan, mestinya dari perspektifnya perempuan yang menjadi korban tadi, sehingga tidak perlu pasal 4 Undang-Undang KDRT itu diberlakukan, karena menurut Vera sebagai seorang yang survive dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga itu, dianggap kebijakan pemerintah yang mengeluarkan atau legislatif dan eksekutif yang merumuskan pasal 4 itu dianggap sebagai tindakan yang mengkonservasi kekerasan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu inilah sasaran, ya, desain disertasi yang akan dia rubah sebagai message yang akan dikirimkan kepada pemerintah atau publik, bahwa pemerintah seharusnya bisa merumuskan rumusan perlindungan hukum yang paling ideal bagi apa yang dialami oleh korban tadi. Ya, saya kira untuk memperjelas atau memberikan kesempatan yang lebih elaboratif, kita berikan kesempatan kepada Ibu Vera untuk mengelaborasi apa yang menjadi alasan penting, ya, ketika Anda datang kemari dan mengutarakan persoalan-persoalan, lalu dengan tujuan untuk mendesain model perlindungan hukum yang ideal bagi para perempuan
sebagai korban kekerasan. Ini semata-mata kita bicara pada tataran keadilan. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya, Prof. Pada malam hari ini kita bisa sama-sama berbicara lebih banyak tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, khususnya dalam proses perceraian. Kebetulan sekali memang saya mengalami sendiri hampir 12 tahun yang lalu menjalani proses kasus perceraian ini atas dasar KDRT. Dan berdasarkan pengalaman saya pribadi menjalani prosesnya yang lumayan panjang dan terkesan berbelit-belit, dari situlah saya mulai intens untuk meniatkan dalam hati bahwa proses ini tidak semua perempuan korban KDRT bisa menjalaninya. Jadi dengan pemikiran seperti itulah yang memotivasi saya untuk melanjutkan S2 dan S3 di Fakultas Hukum. Dan memang harus diakui dengan lahirnya Undang-Undang PKDRT, kasus tentang KDRT ini sama sekali tidak mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat dari catatan tahunan dari Komnas Perempuan, itu justru setiap tahunnya mengalami peningkatan gitu loh. Apalagi dengan adanya COVID kemarin, itu peningkatan perceraian akibat KDRT itu justru semakin meningkat. Dan menurut Wakil Komnas Perempuan mengatakan bahwa hampir seluruh korban KDRT itu menyelesaikan proses pemutusan mata rantai kekerasan dengan cara perceraian gitu loh. Justru bukan dengan mempidanakan pelaku. Sementara Undang-Undang PKDRT itu sendiri berisikan tentang hukuman atau sanksi terhadap pelaku berupa pidana. Jadi isinya itu Undang-Undang PKDRT itu hanya penyelesaian untuk menghukum pelaku. Dan justru hampir kebanyakan korban menyelesaikannya tidak dengan cara mempidana atau melaporkan pelaku kepada proses peradilannya yang diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Karena memang nafasnya Undang-Undang PKDRT itu seperti tadi dikatakan oleh Bapak tentang pasal 4 yang mengatakan bahwa penghapusan kekerasan rumah tangga dibuat dengan tujuan adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sementara kita ketahui bersama secara logikanya, apakah mungkin dengan kita melaporkan suami kita telah melakukan kekerasan terhadap polisi, lalu dipidana, dipenjara beberapa tahun atau beberapa waktu, lalu setelah kembali dari penjara akan memiliki hubungan yang harmonis seperti yang diharapkan undang-undang, memelihara keutuhan rumah tangga? Saya rasa hal itu akan sangat sulit sekali tercapai, karena secara emosional, secara psikologis, seseorang yang telah dipidana oleh istrinya sendiri sepertinya akan sangat sulit sekali untuk menyatukan lagi di dalam sebuah rumah tangga yang harmonis seperti yang diharapkan oleh undang-undang. Sementara undang-undang ini dibuat untuk melindungi korban, sementara korban hampir tidak bisa menggunakan Undang-Undang PKDRT ini dalam proses peradilan yang lainnya. Karena korban lebih banyak melakukan proses perceraian daripada pidananya. Jadi sebetulnya pasal 4 Undang-Undang KDRT itu sangat merugikan pihak korban ya? Iya. Karena coba bisa dijelaskan kenapa dia merugikan. Kalau misalnya bisa juga diuraikan berapa banyak korban yang ada di Indonesia yang menjadi korban dari pasal 4 itu. Ya katakanlah orang-orang kasus-kasus kekerasan yang muncul di dalam rumah tangga itu.
lalu Iya, dipaksa Prof. untuk tetap bersatu, padahal logikanya kan tidak mungkin mempersatukan orang yang sudah dia sendiri yang memenjarakan suaminya, Iya. lalu dipaksa suaminya itu kembali bergabung sama istri yang memenjarakan dia. Misalnya, Iya, ini kan pasti harusnya idealnya itu kalau di dalam konsep capabilitiesnya. Lagi saya menyinggung Amartya Sen. Setiap orang yang berinteraksi itu harus berada dalam keadaan setara, harus ada keseimbangan. Tuh. Sehingga ketika orang itu berada dalam keadaan tidak seimbang atau berada dalam keadaan tidak setara, ya, tidak bisa memberikan kenormalitasan di dalam interaksi. Nah, ini kan posisinya si suami itu sudah dipenjarakan oleh si istri, ya, melalui proses peradilan. Setelah dia keluar, dia oleh undang-undang dan undang-undang KDRT pasal 8 itu, Pasal 4. pasal 4 itu diminta untuk kembali lagi. Iya, untuk supaya memelihara keutuhan rumah tangga. Ini yang dianggap oleh Vera sebagai korban itu tidak logis. Iya. Sehingga Vera memperjuangkan nasibnya itu untuk struggling ke pengadilan dalam rangka terbebas dari ketakutan, ya, terancaman dan lain sebagainya itu. Ya, seperti itu. Bisa enggak dielaborasi mengenai data-data di dalam rancangan disertasi yang saudara akan angkat itu, berapa banyak sebetulnya korban KDRT yang selama ini yang dialami oleh perempuan, ya? Untuk data sementara saat ini yang saya himpun ini, Prof, untuk catatan tahunan dari Komnas Perempuan untuk tahun 2019, itu sudah mencapai 5.114 kasus. Luar biasa. Ini yang terdata, ya, yang terdata. 5.900. Ya, 5.114 kasus. 5.114 kasus. Yang ini hanya yang memilih bercerai daripada mempidanakan. Datanya seperti itu. Lalu untuk data yang lainnya juga ada beberapa dikatakan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus kekerasan. Ini maaf, Prof. Mungkin saya harus membongkar beberapa. Karena memang harus akurat itu kan. Karena apalagi ini rancangan disertasi yang akan disiapkan. Tapi ini memang dialog ini sebagai pembelajaran juga bagi publik, terutama kawan-kawan di kelompok PDIH, ya, program doktor ilmu hukum, itu bisa melihat bagaimana proses kita di dalam mengkonstruksikan gagasan itu sampai menjadi sebuah tema yang relevan untuk sebuah disertasi. Iya, Prof. Dan memang harus diakui, Prof, ada banyak faktor penunjang di dalam proses perceraian yang terjadi di Indonesia ini. Aturan-aturan dari hukum acara sendiri itu banyak sekali terkesan diskriminatif terhadap perempuan atau terhadap korban, karena memang begitu objektifnya hakim terhadap aturan, sehingga kadang-kadang terkesan justru mengabaikan pengalaman korban sendiri gitu. Dan jadi, objektif maksudnya rigid terhadap aturan. Terhadap aturan, sehingga mengabaikan hal-hal lainnya gitu. Dan di sini berarti ada problem sebetulnya di dalam proses persidangan, di mana hakim itu karena rigiditasnya itu mengabaikan substansi keadilan. Ya, rigiditas terhadap norma tadi. Di sini kalau yang untuk kekerasannya 500.000, yang untuk tahun 2019 itu hanya 500.000 orang. Perempuan yang mengalami kekerasan. Ya. Terus ini peningkatannya
mulai dari tahun 2015 itu sekitar 300-an, lalu 2017 400-an. 400.000 maksudnya? Iya, 400.000. Sehingga 2018 sampai 2019 menanjak dari 400 sampai 500.000. Berarti setiap tahun meningkat 100.000 kekerasan. Iya. Jadi jika dikatakan bahwa masalah kekerasan itu sudah menjadi topik sehari-hari yang sama sekali mungkin udah bukan menjadi isu aktual lagi, menjadi pembahasan sehari-hari yang justru tidak ada sama sekali penurunan, justru terjadi peningkatan setiap tahunnya. Bagus, saya kira nanti tolong dicatat itu nanti ya, Bu Vera, supaya di dalam disertasinya itu angka-angka ini ya terjadi progresivitas, jadi terjadi adanya peningkatan kekerasan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 tadi. Ya, artinya undang-undang KDRT itu sebetulnya tidak efektif untuk menghendaki atau menghindari kekerasan. Betul. Itu bukti ya sebagai dasar Anda untuk mengajukan judicial review sebetulnya terhadap pasal 4 sebagai rekomendasi dalam disertasi. Saya kira itu bisa dicatat ya, bahwa pasal 4 Undang-Undang KDRT itu adalah pasal yang harusnya dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena substansinya, Anda katakan bahwa substansinya itu berimplikasi ya, rumusan di dalam rules pasal 4 KDRT itu berimplikasi terhadap kekerasan rumah tangga yang berlanjut. Artinya ketika pemerintah tetap tidak melakukan perbaikan terhadap pasal 4 Undang-Undang KDRT itu, berarti pemerintah mengkonservasi kekerasan terhadap perempuan. Kan begitu logikanya itu. Benar. Nah, oleh karena itu, kalau dia mengkonservasi kekerasan, berarti pemerintah telah melakukan kekerasan. Ya, dengan aturan tadi, iya kan? Memaksa orang korban itu untuk tetap bertahan dalam kehidupan kekerasan. Ini bagus menjadi catatan, sehingga perlu ya dikoreksi, sehingga judul ya atau disertasi yang Anda akan desain itu sebenarnya memang bagaimana merumuskan atau mengkonstruksi ya, bagaimana konstruksi perlindungan hukum yang berkeadilan ya bagi perempuan korban KDRT dalam kasus perceraian. Saya kira itu relevan, sehingga itu kuat. Jadi karena desain yang Anda akan tampilkan, coba dicatat itu. Ya, konstruksi perlindungan hukum ya yang berkeadilan ya bagi perempuan korban KDRT dalam kasus perceraian. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita menggunakan standar ya teoretik ya, bahwa disertasi itu Anda harus ingat ya, saya memberikan advice terkait dengan apa output dari disertasi yang harus Anda buat ya. Disertasi itu harus memiliki output sekurang-kurangnya ya, setidak-tidaknya itu dia bisa menawarkan pembaharuan keilmuan. Itu normatif ya, scientific reform. Scientific reform itu pembaharuan keilmuan yang terkait dalam konsep ilmu hukum yang berhubungan dengan perlindungan terhadap wanita tadi. Kemudian yang kedua, disertasi itu harus bisa menawarkan ya pembaharuan systems. Pembaharuan systems itu bisa terdiri dari dua elemen, pembaharuan norma dan pembaharuan konsep. Ya, jadi Anda harus bisa nanti itu yang Anda perbaharui. Normatif reform itu adalah pasal 4 Undang-Undang KDRT itu mestinya diganti rumusannya itu. Tidak mengkonservasi atau tidak membiarkan orang yang sudah terpidana itu bersatu lagi dengan orang yang memidanakan dia. Karena itu logikanya. Nah, karena begini, nanti Anda bisa menggunakan tambah dengan teori Amartya Sen di sana itu. Karena Amartya Sen itu di dalam konsep kapabilitasnya itu mensyaratkan ada satu state kesetaraan di sana itu. Ya, bahkan Amartya Sen di dalam bukunya Idea of Justice ya, ketika memberikan koreksi terhadap John Rawls itu, dia katakan, nanti Anda bisa baca lebih detail. Dia katakan, bahkan di penjara pun ketika orang bisa bicara tentang pengayoman ya. Orang bicara pengayoman. Ya, misalnya kan hakim-hakim itu memenjarakan di dalam putusannya itu memenjarakan orang.
Nah, orang ini masuk dalam kategori orang yang diayomi, ya, karena simbol dari kejaksaan, simbol dari kehakiman itu kan pengayoman. Itu menurut Amartya Sen sangat tidak logis, membuat orang yang berada di dalam kondisi subordinate tadi, orang yang tertekan, orang yang tertindas, orang yang dalam keadaan terhina, bersalah dan lain sebagainya, bisa melakukan perbaikan, ya, karena posisi antara officer dengan orang yang di penjara itu tidak setara, sehingga tidak bisa memberikan ruang dalam melakukan perbaikan itu. Nah, begitu juga sebetulnya kita menggunakan kasus, ya, bagaimana Amartya Sen menggunakan analisis terhadap hubungan antara officer dengan orang yang terpenjara tadi. Kita juga mengatakan ketika orang itu sudah di penjara, ya, yang memenjarakan adalah istrinya misalnya melalui proses pengadilan, lalu pemerintah mengharuskan dia untuk kembali bersatu dengan alasan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ini yang menjadi persoalan. Nah, ini yang harus Anda elaborasi berdasarkan data-data, termasuk meningkatnya kekerasan, ya, atas perempuan, ya, di dalam kasus perceraian itu bisa menjadi dasar untuk melakukan koreksi, karena putusan itu sebetulnya logikanya tadi seperti tadi itu, dia mengkonservasi kekerasan dalam rumah tangga tadi. Nah, oleh karena itu penting untuk dikoreksi secara teoretik tadi. Nah, jadi apa yang kita tawarkan di dalam sebuah disertasi? Anda sudah dapat poin. Di dalam disertasi itu Anda bisa menawarkan satu, ya, pembaharuan norma. Norma apa yang diperbaharui? Pasal 4 Undang-Undang KDRT tadi. Kemudian kedua, pembaharuan konsep dasar yang terkait dengan undang-undang terkait dengan kekerasan rumah tangga itu harusnya bisa dilihat secara komprehensif. Bukan hanya dilihat dari kekerasan fisik, tapi juga kekerasan atau kekerasan psikis misalnya. Tekanan psikis, ekonomi, ya kan? Dan saya kira ya banyak sekali yang bisa dielaborasi elemen-elemennya. Jadi unsur-unsur di dalam kekerasan rumah tangga Anda bisa elaborasi, ya, bahwa begitu dalamnya, begitu intensnya, ya, kekerasan yang bisa terjadi dalam bentuk apapun terhadap perempuan. Oleh karena itu saya menghadirkan disertasi ini sebagai jawaban untuk melakukan pembebasan atas perempuan yang ketakutan tadi. Tujuannya itu adalah semata-mata untuk keadilan. Itu sebabnya saya menerima Anda to the learner podcast for the truth and justice. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi hal-hal lain yang perlu dielaborasi terkait dengan apa keraguan Anda untuk melakukan pembaharuan itu? Ini kita mulai masuk di hukum acara perdatanya, Prof. Ya. Ketika hukum acara perdata di sini adanya ketentuan di pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa gugatan diajukan di tempat tergugat. Karena untuk proses perceraian itu kita kan harus menggunakan hukum acara perdata. Misalnya seperti yang Anda alami. Iya. Ketika di Manado. Saya itu seharusnya menggugat pelaku di Manado karena saya tinggalnya di Manado, kejadian waktu itu di Manado. Dan tergugatnya di Manado. Iya, saya setelah kejadian KDRT saya kabur pulang. Dan itu akan dialami oleh hampir semua korban KDRT. Bahwa mereka pasti akan pergi menjauh dari pelaku untuk mendapatkan perlindungan entah dari sahabat, keluarga, kerabat yang akan posisinya itu jauh dari pelaku untuk mendapatkan rasa aman. Untuk memikirkan pengambilan keputusan apakah akan bercerai ataukah akan tetap bertahan dalam rumah tangganya. Tapi intinya adalah mereka pasti akan pergi menjauh untuk mendapatkan perlindungan. Lalu ketika dia melakukan gugatan di tempat daerah di mana dia saat berlindung, seperti saya pulang kembali ke Mataram, otomatis saya mengajukan
gugatan ke PN Mataram. Gugatan pertama saya ajukan, itu saya ditolak. Karena memang hukum relatifnya memang tidak boleh. Harusnya saya harus menggugat di Manado. Dan itu tidak logis. Ya, tidak mungkin saya lakukan. Tidak mungkin saya mau berjuang mendapatkan keadilan di tempat tergugat, di tempat pelaku. Berarti pasal 181 Undang-Undang KDRT ini juga bermasalah. Bukan, yang HIR. artinya HIR. Dia masih menggunakan HIR. Iya, karena saya menggugat perceraian, otomatis menggunakan hukum acara perdata, gitu loh. Dan di sini dikatakan bahwa hampir semua korban itu akan menjauh. Lalu ketika beracara di tempatnya di mana korban berlindung, itu kita tidak bisa, gitu loh. Kita tetap harus berangkat ke tempat pelaku. Nah, di PA ada salah satu pasal yang mengatakan bahwa boleh menggugat di tempat tergugat dengan catatan bahwa dia diizinkan keluar oleh suaminya dari rumah. Jadi apakah mungkin, sebenarnya intinya hampir sama, apakah mungkin setelah dia melakukan kekerasan lalu perempuannya mengatakan bahwa dia ingin keluar dari rumah dengan alasan akan menggugat, akan diberikan oleh tergugat. Tuh. Sebenarnya dari PA dan PN nafasnya sebenarnya hampir sama, bahwa tetap saja kita tidak bisa beracara di mana kita berada. Sementara kita ketahui bersama keadaan korban itu secara psikologis sudah mengalami traumatis, fisiknya juga sudah mengalami luka-luka. Keadaan ekonomi itu karena keadaannya kan pasti akan pergi dengan tidak persiapan ya, Prof. Jadi pergi ke daerah mana untuk mencari rasa aman itu mereka tidak dalam keadaan prepare untuk mengadakan perlawanan terhadap hukum atau apapun. Jadi uang juga nggak ada. Lalu di mana letak perlindungan hukumnya dari Undang-Undang PKDRT ini ketika kita akan beracara melakukan persidangan perceraian, tapi kita tetap harus menggunakan patuh terhadap HIR, gitu. Berarti tidak koheren. Iya, jadi tidak bisa. Catat itu sebagai problem normatif, bahwa antara Undang-Undang KDRT ya yang dikatakan sebagai undang-undang yang dapat melindungi ya kekerasan terhadap wanita, ya kan? Ternyata untuk memberikan perlindungan terhadap wanita saja dalam kasus perceraian itu tidak koheren. Iya. Karena tidak rasional ya antara undang-undang pokoknya dengan hukum acaranya itu. Iya. Ya. Dan ada juga yang harus diingat, Prof, bahwa KDRT itu tidak hanya sekedar kadang orang banyak berpikir hanya sekedar ditempeleng atau sekedar melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan itu dianggap KDRT. Bagi saya di sini sebenarnya KDRT itu adalah perlakuan penyiksaan yang dilakukan dengan secara sadar. Artinya memang pelaku melakukan hal itu secara sadar. Jadi dilihat dari segi psikologis bahwa pelaku itu tidak bisa dikatakan bahwa dia matang atau secara mampu mengendalikan emosinya. Jadi setiap saat dia bisa saja melakukan kekerasan, dan biasanya korban KDRT ini adalah korban yang berulang kali, gitu. Bukan hanya sekali ditampar langsung melakukan laporan lalu melakukan perceraian. Biasanya tidak seperti itu setahu saya, karena seperti yang saya alami itu bukan kejadian yang sekali, kejadian yang berkali-kali, dan kita sudah memiliki visum dalam prosesnya, itu tetap juga tidak bisa kita beracara karena sudah jelas bahwa hukum pidana terpisah dengan hukum perdata. Lalu di sini kita melihat bahwa pasangan seperti itu yang toksik seperti itu bukanlah sesuatu tindakan yang dilakukan oleh manusia normal. Menurut saya pasti ada masalah-masalah secara psikologis. Ini bukan arti bahwa yang bersangkutan gila ya, tapi ada penyimpangan secara psikologis di mana yang tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat,
yang menyebabkan bahwa perceraian memang salah satu cara yang paling mudah dilakukan oleh korban untuk memutus mata rantai kekerasan yang dialaminya. Tapi itu yang dilarang. Iya, dilarang oleh Undang-Undang PKDRT. Lalu di sini juga di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbicara tentang asas-asas hukum acara perdata tentang peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini kayaknya mustahil bisa terjadi pada korban KDRT jika prosesnya harus beracara di tempat tergugat. Gitu. Bagaimana bisa sederhana prosesnya jika saya di Mataram, tergugat di Manado? Yeah. Lalu saya harus dengan keadaan traumatis, dalam keadaan ekonomi yang berantakan, dalam keadaan luka-luka secara fisik, harus mencari biaya untuk beracara di tempat tergugat. Nah, ini sama sekali tidak bisa dikatakan sederhana, cepat juga tidak, karena saya prosesnya berkali-kali mengajukan untuk gugatan itu ditolak oleh PN. Jadi saya pikir nggak semua korban bisa mengalami hal yang ini sama. Hanya karena Anda berada di dunia akademik, maka Anda yang melakukan struggling. Bisa dibayangkan bagaimana orang-orang yang tidak memiliki benar sekali. visi, itu yang memotivasi saya untuk membicarakan hal ini terus-menerus, karena saya pikir tidak semua perempuan korban KDRT mampu untuk memperjuangkan, mengaktualisasi, mengartikulasikan, dan memperjuangkan keadilan sampai pada proses seperti ini. Hanya kebetulan saya memang dibantu oleh salah satu rekan saya juga yang pengacara waktu itu, jadi diberikan bantuan sehingga saya pada saat itu akhirnya bisa dibantu proses peradilannya di PN Mataram. Jadi putusan putusan keluar dari PN, lalu saya dibanding di PT. Begitu dibanding di PT, kesalahan saya adalah saya tidak mengetahui bahwa saya mesti harus merespon dari gugatan yang ada di PT. Jadi saya di sana tidak menjawab gugatan di PT. Dimenangkanlah dengan catatan di situ bahwa PN tidak mengetahui aturan jadi perdata Pengadilan hukum Tinggi Mataram memenangkan suami Anda waktu itu, dan saya diperintahkan untuk mengajukan gugatan kembali lagi ke Manado karena menyalahi aturan hukum acara perdata ini. Setelah itu saya lagi mengajukan ke MA. Di MA itu 4 tahun lamanya. Sementara yang bersangkutan sudah menikah kembali. Anda tulis kasus ini di dalam disertasi Anda? Kebetulan saya tidak tuliskan kasus saya, tapi saya mengambil kasus-kasus yang terjadi di sekitar saya untuk nanti menjadi bahan penelitian agar lebih objektif. Tapi dengan pengalaman saya bisa memiliki bayangan apa yang dialami banyak korban KDRT di luar sana. Karena itu ada angka 500 ribuan itu. Iya. Dan ini kan persoalannya bukan persoalan individu, tapi sudah menjadi persoalan kolektif. Iya. Di mana angka 500 ribu itu akan menjadi ibu bagi anak-anak yang akan lahir di negeri ini. Bagaimana kalau anak-anak itu lahir dalam keadaan berantakan, di mana orang tuanya itu saling berantem misalnya kan? Iya. Pasti akan mempengaruhi. Ada satu ilustrasi itu di London. Ini sebagai masukan pada Anda. Bahwa pengkonservasian kekerasan, dan ketika kita gagal, pemerintah gagal memberikan perlindungan terhadap para perempuan yang menjadi korban itu sebetulnya bukan kepada perempuan itu saja dia impact-nya, tapi impact-nya yang paling serius itu adalah terhadap keberlanjutan anak-anak, generasi muda. Betul. Yang akan menjadi pelanjut negeri ini. Betul. Saya ingat itu tahun 1970 ada sebuah dialog yang sangat berkualitas menurut saya, dialog antara Profesor Arnold Toynbee, itu dia seorang guru besar sejarah filsafat
di University of London. Lalu tahun 70 itu selama beberapa tahun berdialog dengan Daisaku Ikeda di dalam bukunya Choose Life, Perjuangkan Hidup judulnya. Jadi salah satu topik yang dibicarakan itu adalah melihat peran ibu di dalam keberlanjutan spesies kita ini. Itu luar biasa kedalaman yang dia sampaikan. Dan ini dia mengambil contoh ya bahwa ibu ya orang-orang atau anak-anak yang dibesarkan ya dengan katakanlah kekerasan tadi, atau dibesarkan dengan single parents, atau dibesarkan dengan situasi yang tidak normal atau tidak stabil, itu akan melahirkan, itu hasil penelitian, akan melahirkan anak-anak yang memiliki temperamen yang keras dan memiliki potensi troublemaker di dalam sistem sosial itu. Bayangkan kalau satu mungkin tidak kelihatan, tapi ini kalau kita bicara 500.000, ya kan? Persoalannya itu juga akan menjadi beban anggaran bagi masyarakat, bagi pemerintah, beban sosial bagi masyarakat yang lain, dan akhirnya akan menjadi elemen yang menghentikan kehidupan kolektif kita, ya. Ya, ini harus digambarkan. Ya, you have to write it in your design. Bagaimana menggambarkan rasionalitas, betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan itu. Ya. Gambarkan seperti itu, bahwa ketika pemerintah gagal memberikan perlindungan terhadap angka yang begitu besar tadi, akan berimplikasi terhadap generasi. Itu bandingkan dengan model pendekatan yang dibuat oleh pemerintah Inggris sekitar tahun 1970-an. Arnold Toynbee itu menceritakan pada masa tahun setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 56 ketika ekonomi sudah mulai pulih, itu tahun 60-an itu terjadi gerakan feminisme itu termasuk sistem hukum dan lain sebagainya itu berubah, memberikan ruang yang sama terhadap perempuan untuk mengaktualisasikan potensinya, sehingga dia diberikan ruang yang besar untuk beremansipasi katanya, emansipasinya, sehingga bisa bekerja seperti laki-laki. Dia mencari pekerjaan di mana-mana, tetapi yang menjadi kekhawatiran pemerintah Inggris pada saat itu, kata Arnold Toynbee, adalah adanya kekeringan di dalam rumah tangga itu. Karena kedua orang tuanya itu bekerja. Anak-anak itu dibesarkan oleh pengasuh yang sebetulnya tidak mempunyai hubungan emosional. Ini kita bicara tentang peran ibu di antara angka 500.000 itu loh. Benar, bro. Ya, saya memberikan gambaran Anda bahwa persoalan peran ibu, ya, peran kaum perempuan itu sangat fundamental bagi kejayaan dan sustainabilitas kehidupan bersama ini. Masa depan. Karena dia juga yang akan berkontribusi terhadap penataan sistem sosial kita. Yang aman, yang tenang, tertib, dan mempunyai visi yang bisa melakukan perbaikan, kemajuan di dalam kehidupan bersama. Ya kan? Iya. Nah, pada masa itu, tahun 1960-an itu, pemerintah Inggris cemas. Karena anak-anak itu tidak langsung dididik sama ibunya. Secara ibu kandung. Karena bagaimanapun juga, sehebat apapun dan semewah apapun fasilitas yang disediakan oleh ibu, ya tidak akan bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu pada anaknya kalau dia yang langsung memberikan perhatian. Nah, oleh karena itu diperhatikan semua ahli-ahli psikologi negara itu. Lalu pemerintah itu mengeluarkan kebijakan. Ini hanya persoalan perlindungan terhadap perempuan. Jadi kebijakan yang dilakukan itu adalah dia diusulkan untuk memberikan membuat ibu itu sebagai profesi. Ya, jadi siapapun yang memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayangnya, itu akan diberikan, kalau dia misalnya resign dari pekerjaannya di bank atau pekerjaannya di sekolah jadi guru atau jadi pegawai di perusahaan, dia resign dari sana, dia akan digaji. Ya, yang penting dia memelihara anaknya. Ya, membesarkan anak-anaknya, digaji sebagai seorang profesional. Itu tanggung jawab negara yang mengalokasikan. Itulah yang dimaksud dengan teori perlindungan hukum ketika negara masuk. You have to write this, ya.
tuliskan itu sebagai sebuah case. Bagaimana perbandingan hukum yang kita akan maksud. Kan Anda ini menulis sebuah disertasi. Harus memang mengelaborasi secara fundamental gagasan yang kuat, yang tak terbantahkan di dalam menawarkan gagasan atau ide-ide yang bernas tadi. Sehingga negara atau pemerintah juga bisa lebih logis melihat atau membaca apa yang Anda inginkan. Apalagi Anda sekarang berada di posisi top eksekutif di sekolah besar ya, IPDN itu, memimpin begitu banyak mahasiswa, ribuan mas. Anda harus tunjukkan ketegaran bagaimana memberikan perlindungan terhadap human rights issues itu. Nah inilah yang saya lihat, itu ada artinya di sini. Negara itu memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan, dan negara memiliki strategi yang tepat. Ya, pemerintah memiliki strategi yang tepat di dalam memberikan proteksi terhadap kepentingan kaum perempuan tadi. Karena dia tidak melihat bahwa perempuan itu dilindungi hanya untuk dirinya. Betul. Tapi dia melihat perempuan itu adalah aset yang akan menjadi pengasuh anak-anak yang berkualitas untuk menuju kejayaan Inggris Raya itu. Jadi saya pikir memang akhirnya kalau kita bicara ke arah sana, Prof, memang relate sekali dengan keadaan dunia saat ini, di mana anak-anak sekarang itu kan tipikalnya pemberontak, sulit diatur, dan berbeda sekali dengan anak-anak zaman-zaman kita dulu, adabnya terhadap orang tua, terhadap lingkungan sosial. Mungkin salah satunya saya pikir ya turun tangannya ibu di dalam perawatan anak-anak itu dari semenjak kecil itu memang sepertinya untuk zaman-zaman sekarang itu sudah semakin menipis, sudah jarang banget namanya, karena namanya tuntutan ekonomi sekarang di mana serba susah. Rata-rata ibu-ibu itu memang bekerja di luar lalu memberikan kewenangan, tanggung jawab yang besar terhadap ART lah, asisten rumah tangga, untuk membesarkan anak-anak mereka. Sementara anak-anak dalam masa pertumbuhan itu, di golden age-nya mereka itu, contoh yang dilihat, yang mudah ditiru dan yang bisa diikuti itu justru asisten rumah tangga, bukan orang tuanya. Jadi saya pikir ya nggak heran juga kalau ternyata sekarang anak-anak zaman sekarang itu mental health-nya itu memang semakin bermasalah. Banyak sekali saya melihat di media sosial, banyak sekali anak-anak sekarang yang mengalami psikomatik, masalah-masalah kejiwaan, ketidakstabilan di dalam memanage emosinya. Itu luar biasa. Saya pikir mungkin memang relate dengan contoh yang tadi Bapak katakan, tentang bagaimana pemerintah di London begitu memikirkan jauh ke depan, peran dari perempuan yang dikatakan sebagai aset negara yang akan nanti sangat berpengaruh sekali terhadap generasi-generasi selanjutnya. Nah, di sini mungkin permasalahannya ya perempuan-perempuan yang menjadi saat ini, ketika kita balik lagi menjadi korban, intervensi pemerintah di dalam menjalankan tugasnya melakukan perlindungan terhadap masyarakatnya itu kurang begitu, mungkin tidak efektif atau kurang efisien dengan adanya undang-undang PKDRT itu. Tidak bisa digunakan. Terbukti dengan semakin meningkatnya, bukan semakin menurunnya. Dengan 17 tahun undang-undang KDRT itu dikumandangkan, tidak ada penurunan, justru terjadi peningkatan. Diberlakukan, bukan dikumandangkan. Ya, diberlakukan. Tapi tetap tidak memberikan pengaruh yang signifikan, justru terhadap penurunan. Iya. Kekerasan justru meningkat setiap tahunnya. Nah, berarti itu menjadi catatan. Itu harus Anda tulis itu di dalam rancangan rasionalitas. Mengapa penting Anda membuat atau mengkonstruksikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi perempuan yang menjadi korban dalam KDRT itu. Itu satu. Satu lagi tambahan teoretik yang bisa kita gunakan ya untuk membangun rasionalitas disertasi ini, sehingga menjadi suatu gagasan yang tak terbantahkan.
sebetulnya fokusnya itu Anda harus fokuskan pada perlindungan perempuan tadi, ya, perlindungan perempuan. Nah, karena itu adalah objek yang diberikan perlindungan. Oleh karena itu, ini juga memerlukan pendekatan psikologis. Psikologi wanita itu berbeda dengan pria itu. Kalau saya lihat itu kajian-kajian ini sebetulnya sudah lama dikembangkan sejak seorang ahli sejarah yang seperti Arnold Toynbee itu melakukan penelitian di Yunani klasik itu. Jadi pada masa sebelum Masehi itu negara-negara kota, negara di Yunani itu berperang dari satu negara dengan negara lain. Nah, dulu memang katanya perang itu sebagai persyarat, sebagai tindakan yang harus dilakukan untuk mempertahankan eksistensi. Kalau tidak dia akan dianeksasi oleh negara yang kuat dan dibajak, diminta untuk diperbudak dan lain sebagainya. Sehingga perang pada masa itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang menarik, menurut catatan dari Profesor Arnold Toynbee itu, ketika dilihat psikologi wanita pada masa, jadi wanita-wanita Yunani itu dia tidak ingin berperang itu. Jadi hatinya yang lebih lembut daripada pria. Dia menginginkan agar suaminya dan anak-anaknya itu ada bersama dirinya. Walaupun dia berada dalam keadaan terjajah. Itu keinginan wanita itu. Yang penting dia bersama orang-orang yang dicintai itu. Nah, dalam konteks ini sebetulnya wanita itu memiliki kekuatan yang sangat. Jadi potensi untuk memelihara keutuhan, potensi untuk memelihara dan mendistribusikan kasih sayang dalam skala besar. Bagaimana kalau misalnya orang-orang yang di Kreta saja, itu menginginkan ada perdamaian, ada perdamaian, itu tidak menginginkan perang walaupun dia berada dalam keadaan dieksploitasi atau terjajah. Yang penting dia tidak kehilangan suami dan istrinya kalau dia berperang. Nah, di situ disimpulkan bahwa wanita itu punya perasaan yang lebih halus dan memiliki apa yang dia sebut dengan the power of love tadi, kemampuan untuk menerima orang lain tanpa a priori lebih besar daripada pria itu. Itu yang dia lihat. Jadi kalau saya bicarakan love, konsep love itu bukan dalam konteks erotik, tapi di dalam pandangannya kalau Maturana, Humberto Romesin Maturana itu mengatakan love itu sebagai kesediaan kita menerima orang lain itu tanpa a priori. Nah, itu lebih banyak dan lebih kuat dimiliki oleh wanita. Sehingga wanita itu memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan seluruh komponen itu. Tetapi permasalahannya ketika wanita itu mengalami kekerasan dan mengalami katakanlah tindakan yang tidak normal atau tidak wajar, dia pasti trauma. Bagaimana mungkin dia dalam keadaan traumatik itu bisa menjadi distributor kebaikan, kebenaran, keindahan dan kasih sayang itu. Itu harus logika. Oleh karena itu ini pentingnya memberikan perlindungan terhadap peran wanita tadi, karena kita ingin supaya semua wanita yang ada di negeri ini betul-betul memiliki independensi, memiliki kemandirian, memiliki otonomi, memiliki kegembiraan, kebahagiaan ketika dia mengasuh anak-anaknya dan mengasuh orang lain, dalam konteks untuk yang kita capai itu adalah bagaimana membentuk generasi yang memiliki atau yang terampil di dalam mendistribusikan nilai-nilai keindahan, kebaikan, kejujuran, kebenaran. Itu hanya tumbuh di dalam orang-orang yang memiliki kehalusan. Tapi memang itu bisa dilihat nanti dari teori-teori psikologi seperti apa yang itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk memberikan pembenaran, memberikan kekuatan terhadap relevansi perlindungan wanita yang perlindungan hukum yang berkeadilan bagi wanita korban itu. Tapi paham memang itu di situ? Siap, Prof. Tapi memang secara logikanya seseorang itu baik terutama perempuan, apa yang kita miliki itu yang kita bisa berikan, Prof.
Jadi ketika kita memiliki rasa sakit, otomatis tidak mungkin kita bisa memberikan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Kita hanya bisa memberikan rasa sakit itu kepada anak-anak, kepada keluarga yang ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena itu yang kita rasa, itu yang kita miliki. Beda juga ketika kita memiliki rasa bahagia, rasa kita disayang, kita rasa tenang, maka dengan sendirinya itu pula yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena memang pada dasarnya tidak mungkin orang yang hanya memiliki rasa sakit bisa memberikan rasa bahagia. Sama seperti gelas, jika isinya air, maka dia akan memberikan air juga kepada orang di sekitarnya. Ketika dia isinya gelasnya racun, maka otomatis ketika ada orang yang membutuhkan di sekitarnya, ya hanya dia akan bisa memberikan racun. Karena hanya itu yang dia miliki. Jadi secara kalau ini logikanya mungkin tidak bisa karena ini kan harusnya itulah sebelum terjadi hal-hal semacam itu perlu ada perlindungan, kemampuan negara untuk menjaga supaya orang itu tidak berada di dalam ketertindasan. Iya. Ya itu yang intinya di dalam poin ini kan. Saya kira itu cukup untuk ini kita baru bicara tentang rasionalitas dari disertasi ini. You have to write all of the theoretical foundations ya, dari dasar-dasar teoretik, baik itu teori hukum ya yang berkaitan dengan teori perlindungan hukum, itu artinya negara harus melakukan perbaikan ya terhadap warga ketika ada warga yang dirugikan atas aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua bisa menggunakan teori psikologi tadi untuk memberikan penguatan. Victimologi, rencananya saya menggunakan sebelum itu untuk memberikan penguatan betapa besar peranan wanita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat tadi. Karena dia menjadi kekuatan untuk mendistribusikan nilai-nilai yang bersandar kepada kasih sayang tadi. Itu coba nanti dicek lagi tulisannya Profesor Arnold Toynbee. Kemudian saya kira banyak teori-teoretikus di bidang psikologi itu, apa memang benar wanita itu memiliki keunggulan di dalam mendistribusikan nilai-nilai yang terkait dengan kesediaan kita untuk menerima orang lain tanpa a priori. Jadi itu penerjemahannya. Nah, oleh karena itu sudah satu alasan yang sangat fundamental mengapa Anda perlu merumuskan itu. Kemudian yang isu kedua, persoalan rumusan masalah itu. Anda harus catat bahwa rumusan masalah yang Anda sampaikan di dalam disertasi ini sebetulnya tidak cukup untuk mengantarkan Anda membahas masalah tadi, membawa capaian terhadap standar minimal dari sebuah disertasi. Oleh karena itu harus dirubah. Kalau misalnya Anda ingin menciptakan, kan ini mengkonstruksikan model perlindungan hukum, yang berkeadilan bagi perempuan yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga dalam kasus perceraian. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin merumuskan membuat konstruksi itu, kita harus tahu dulu seperti apa aturan-aturan yang selama ini. Nah, Anda harus mengidentifikasi semua rezim perlindungan hukum bagi perempuan itu. Kayak state of art gitu ya. Ya, state of the art. State of the art itu adalah seluruh praktek, seluruh aturan-aturan dan praktek pelaksanaan yang terjadi di dalam perlindungan perempuan. Gitu. Nah, Anda bisa melihat misalnya kalau saya menyebut rezim itu, Anda bisa mulai dari tataran global, dari international conventions itu, ketika pemerintah itu terikat oleh kewajiban untuk menandatangani perjanjian internasional yang terkait dengan seperti United Nations anti penyiksaan, anti penyiksaan. Itu kalau saya tidak salah itu Indonesia juga sudah menandatangani konvensi anti kekerasan. Kemudian Indonesia juga menandatangani termasuk Universal Declarations of Human Rights, kemudian ILO juga, International Labour Organization itu yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak semua orang, bukan hanya buruh itu. Terus ada juga itu tahun kalau saya tidak salah ILO 169 itu.
Nah, kemudian nanti cek itu, coba tulis dulu. Jadi itu architecture of norms yang saya maksud. Jadi arsitektur norma atau arsitektur aturan yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan itu Anda catat itu. Baik itu undang-undang yang terkait dengan Universal Declaration of Human Rights di tataran internasional, kemudian undang-undang United Nations istilah anti penganiayaan, anti penyiksaan, ya, anti penyiksaan, diskriminasi against women, anti torture, kalau tidak salah torture, yang anti torture itu adalah penyiksaan itu yang dilakukan itu juga di bawah itu, sehingga pemerintah atau negara itu terikat. Nah, ketika pemerintah merumuskan pasal 4 Undang-Undang KDRT itu berarti dia sebetulnya keluar dari, sudah melanggar ketentuan konvensi-konvensi internasional dan sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Karena pasal 28 itu memberikan perlindungan hukum, ya, terhadap perempuan. Terhadap semua orang. Hak asasi untuk tidak disiksa. Tidak disiksa, tidak dianiaya. Itu sudah jelas, hak untuk hidup, hak untuk pendidikan. Itu kan hal-hal yang terkait dengan persoalan itu. Tapi yang paling jelas itu adalah pasal 28 yang terkait dengan nomor C kalau yang tidak salah itu, ya, yang tidak disiksa itu. Tidak disiksa, tidak dianiaya itu. Dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Ya kan? Itu. Nah, oleh karena itu disusun dulu itu, ya. Susun. Sudah ditulis itu? Sudah. Bagaimana architecture of norms atau regulationnya, ya, di dalam perlindungan itu. Kemudian baru bicara tentang konsep-konsep dasarnya, ya, konsep dasar dari KDRT itu apa sih sebetulnya? Anda bicara tentang definisi itu sebetulnya bukan konsep dasar, harusnya bicara tentang yang lebih dalam lagi. Apa reasoning, kenapa ini masuk dalam KDRT tadi, ya, bukan definisinya. Nanti definisinya itu sebagai penutup bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu dapat didefinisikan sebagai bla 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 bla. Tapi rasionalitas, ya, bagaimana proses atau diskusi atau dialog yang terjadi di dalam perlindungan di dalam KDRT itu harus divisualisasikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita bisa melihat bukan hanya konsep, apa elemen-elemennya, apa unsur-unsur KDRT itu, ya. Itu harus ditulis juga itu sebagai elemen untuk pembahasan, ya, pembahasannya. Ya, kemudian ini kan baru kita bicara tentang state of the art dari pelaksanaan KDRT tadi, ya, undang-undang hakikat perlindungan. Bagaimana hakikat perlindungan KDRT, state of the art. Jadi mulai dari undang-undangnya, peraturan-peraturannya sampai pada tingkat yang paling bawah, ya, termasuk produk-produk kultural, nilai-nilai yang bersumber dari kultur, norma-norma lokal itu juga bagian dari dalam perlindungan rezim perlindungan hukum tadi. Nah, jadi saya kalau katakan itu rezim, berarti semua peraturan-peraturan, semua pranata hukum yang terkait dengan topik yang Anda teliti tadi. Itu poin 1. Kemudian poin yang berikutnya, elemen. Anda harus bisa mengelaborasi unsur-unsur apa yang melekat di dalam KDRT tadi. Oh, bukan implementasinya, ya? Belum. Itu nanti 2. Ini kan hanya baru di dalam hakikat. Di dalam konsep yang pertama, ya, state of the art tadi. Ya, kemudian seperti apa pola-pola yang terjadi, kekerasan yang terjadi. Anda bisa sebutkan kasus-kasus yang menimpa perempuan-perempuan. Kan Anda melakukan penelitian, kan? Anda juga melakukan penelitian dengan Komnas HAM. Anda juga melakukan penelitian ke masyarakat yang tertimpa. Nah, itu semua dicatat. Learning memorinya itu menjadi bagian dari data yang Anda himpun. Nah, jadi begini, harus dibedakan di dalam metode penelitian itu. Ada fakta, ada data, ada informasi. Ya, itu beda. Kalau fakta, ada orang memukul si A memukul si B. Anda lihat itu fakta. Ya. Lalu data itu berapa orang yang dianiaya. Tadi itu data yang Anda masukkan 500.000 orang
wanita atau perempuan itu berada di dalam kecemasan karena kekerasan, kekerasan. Itu data, ya. Nah, data ini ketika dia diolah, ya, data yang tadi itu angka-angka diolah menjadi informasi. Nah, data yang diolah itu menjadi informasi. Itu di dalam penelitian informasi ilmiah tadi. Bagaimana kita membahasakan data yang 500.000 itu di dalam informasi penelitian ilmiah. Bahwa angka 500.000 itu sebetulnya sangat signifikan, ya, menjadi bukti bahwa pemerintah misalnya dikatakan gagal di dalam memberikan perlindungan terhadap wanita yang atau perempuan yang mengalami kekerasan tadi. Nah, tapi itu harus Anda elaborasi dan jangan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar, ya. Jadi setiap pernyataan yang harus Anda buat itu harus didasarkan pada data, fakta, dan informasi. Nah, itu di dalam penelitian namanya grounds. Grounds itu dasar, ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Stephen Tolman di dalam bukunya Structure of Scientific Research itu. Nanti Anda baca lagi itu, struktur dalam penelitian ilmiah itu. Bagaimana Anda membedakan grounds yang terdiri dari data, fakta, dan informasi itu, ya. Itu harus lebih detail lagi dielaborasi sehingga setiap lapisan informasi yang Anda sampaikan kepada dalam karya ilmiah itu menjadi bernas, kuat, gitu, dan tak terbantahkan, ya, sebagai dasar Anda di dalam membuat klaim. Klaim itulah argumen yang Anda pertahankan. Paham? Paham. Oke, baru kita masuk ke tema kedua. Tema isu yang kedua itu, ya, itu bisa dilihat bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari semua peranata hukum yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan, ya, yang menjadi korban KDRT di dalam kasus perceraian tadi. Itu paham itu, ya? Nah, ketika kita melihat implementasi itu, di situ pasti ada ditemukan ada problem-problem, ya, problem norma itu. Problem norma, kalau standar kita membahas tentang teori hukum itu ada problem norma, ya, normatif problem itu bisa dalam bentuk, ya, benturan hukum, ya, conflict of norms, kemudian legal vacuum, kekosongan hukum, ya, kemudian ada juga blurred, ya. Blurred itu adalah norma yang kabur. Ada aturannya tapi tidak ada peraturan pelaksanaan. Nah, ini semua dielaborasi. Kalau misalnya Anda mengatakan untuk membuat kekosongan hukum, itu pendekatannya bukan dari deduktif, tapi pendekatannya induktif itu. Apa yang induktif itu? Dari kasus yang Anda lihat itu kok seperti ini, tapi kok tidak ada aturannya yang melindungi wanita, sehingga Anda mengusulkan ada ini loh peraturan yang harus dibuat. Tidak bisa mengatakan bahwa legal vacuum itu berasal dari pendekatan deduktif, karena itu tidak realistis. Ya, untuk melakukan membuktikan ada atau tidaknya kekosongan hukum atau legal vacuum itu, Anda harus melakukan penelitian kasus induktif tadi, dan itu yang Anda gunakan sebagaimana yang Anda alami tadi, ya, bahwa Anda tidak mendapatkan perlindungan hukum. Ketika ada perlindungan hukum, normanya berbenturan antara pasal 4 dengan pasal peraturan istilahnya HIR-nya. Itu tidak logis dan sangat merugikan perempuan. Ya, dan merugikan banyak. Kita bicara ini bukan saya bicara sama Anda, tapi saya bicara dalam konteks 500.000. 500.000 orang yang harus diberikan proteksi di dalam tatanan hukum yang berkeadilan. Ini juga menjadi bagian kajian dari The Learner Podcast for the Truth and Justice itu sebetulnya. Untuk membuka peluang yang lebih besar di dalam kepada semua masyarakat, siapa saja yang melakukan akses to justice tadi. Kita harus suarakan. Karena ini memang kitab yang kita miliki untuk mengaktualisasi. Kalau tidak, kita tidak mungkin berada di dalam sistem yang kita anggap itu buruk, tetapi kita terus berdiam. Ya, you have to speak. Ya, speak up. Kan begitu katanya itu. For the truth and justice. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi sekarang saya ingin tekankan pentingnya persoalan bagaimana implementasi. Jadi
Anda bisa catat lagi, implementasi itu bisa dilihat pada problem normatif tadi. Problem normatif itu bisa dalam bentuk conflict of norms, legal vacuum, maupun blurred norms tadi. Kemudian kedua itu bisa juga dalam bentuk problem kelembagaan, ya, problem kelembagaan, ya, atau institutional problem, di mana antara hakim misalnya, ya, kemudian departemen pengadilan, antar pengadilan, baik pengadilan agama, pengadilan negeri, atau institusi-institusi lain, ya, yang terkait dengan penanganan kasus Anda, ya. Ini kan karena saya menerima pengaduan seolah-olah, ya, seperti apa yang harus saya sarankan. Ini saya sarankan itu lakukan, ya, perbaikan, ya. Ya, di mana perbaikan kelembagaan itu ada problem kelembagaan, di mana ada overlap, kemudian kesalahan di dalam cara melakukan nalar terhadap hal-hal yang sifatnya substantif. Seringkali lembaga-lembaga itu atau struktur itu menerapkan bunyi undang-undang atau substansi itu sebagaimana apa adanya. Ini yang menjadi kekeringan di dalam penegakan hukum. Seharusnya para aparat, para pengemban hukum itu memiliki kemampuan untuk melihat, ya, substansi keadilan itu melalui pendekatan. Kalau kita mengacu, lagi saya ingatkan itu, kalau dalam konsepnya Dworkin atau Lon Fuller itu selalu dia mengingatkan kita tentang adanya nilai. Kalau moral, Lon Fuller itu kan mengintegrasikan hukum alam, moralitas hukum alam itu dengan hukum positif. Dia yang dianggap tokoh dari positivis generasi keempat itu, setelah Dworkin itu, yang menjembatani, ya, moralitas hukum alam itu di dalam hukum positif. Nah, itu harusnya hakim, ya, ketika melakukan pemeriksaan terhadap perkara-perkara itu tidak hanya mengacu kepada aturan belaka, seperti yang Anda keluhkan. Betul. Ya, harusnya mengacu kepada nilai. Nilai apa? Nilai terhadap perlindungan hukum. Nilai apa? Nilai terhadap nilai kemanusiaan. Nilai apa? Nilai terhadap keadilan. Jadi ada nilai kemanusiaan, ada nilai keadilan, dan itu bersumber pada Pancasila. Mestinya dia memiliki kekuatan yang sangat powerful, hakim itu, ketika merumuskan putusan yang yang tak terbantahkan tadi. Tapi sayang sekali, kalau saya sangat sesalkan atau sayangkan, seperti sebagaimana yang disesalkan oleh para pencari keadilan, ketika hakim itu hanya terbatas sebagai pelaksana atau tukang di dalam membuat putusan tadi. Dia bukan tukang, dia adalah jamhur, dia adalah pembuat hukum. Orang yang membuat hukum itu berbeda dengan orang yang melaksanakan hukum. Yeah. Orang yang membuat hukum, yang menemukan hukum itu orang yang berpikir untuk menemukan substantive justice itu. Nah, itu yang Anda sebutkan, diuraikan di sana itu, sehingga menjadi kekuatan yang sangat tak terbantahkan tadi. Oleh karena itu, institutional relationship antara komponen lembaga yang satu dengan lembaga yang lain perlu diperbaiki supaya tidak terjadi overlap dan lain sebagainya. Ya, dan tidak terjadi over kewenangan dan seterusnya. Ya, saya kira ini hal-hal yang penting. Kemudian yang ketiga terakhir, ini yang terakhir adalah model pengembangan atau model perlindungan hukum yang ideal, ya. Model perlindungan hukum yang berkeadilan. Anda mengatakan idealitas perlindungan hukum itu adalah yang bersandar pada keadilan, ya kan? Dan itu saya bukan yang berperspektif keadilan. Kalau perspektif itu kita melihat dari perspektifnya, tapi ini keadilan perlindungan hukum yang kita inginkan adalah perlindungan hukum yang berkeadilan, bukan yang berperspektif keadilan. Oleh karena itu, saya ingin menekankan, ya, untuk itu Anda harus membuat model, ya, model bagaimana model konstruksi, ya, perlindungan hukum yang berkeadilan tadi. Ketika Anda membuat model tadi, itu pertanyaan. Jadi yang satu itu adalah the state of the art di dalam rezim perlindungan hukum terhadap bagi wanita atau perempuan yang menjadi korban dalam KDRT, dalam kasus perceraian, ya kan?
Itu satu. Yang Kemudian kedua, yang kedua, implementasi. Ya, semua rezim itu di dalam pelaksanaan. Apakah negara benar-benar memberikan perlindungan? Iya. Atau sebetulnya kesalahan, ya, kesalahan legislatif dan eksekutif di dalam merumuskan. Maksudnya baik, tapi karena kemampuan untuk menangkap substantif justice itu terbatas, sehingga obat yang dia tawarkan itu lebih berbahaya daripada penyakitnya sendiri. Iya kan? Iya. Nah, ini kan persoalan yang harus dikoreksi. Inilah tujuan kita, ya, melalui media ini kita mengutarakan persoalan yang memang juga dirasakan. Kita bicara dan Anda bicara tadi mewakili kepentingan orang-orang yang teraniaya tadi. Lebih dari 500.000 orang pencari keadilan. Apa yang harus dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam hal ini sebagai penanggung jawab untuk mewujudkan hak-hak fundamental, pemenuhan hak-hak fundamental rakyat supaya tidak teraniaya, tidak disiksa, ya, sebagaimana yang dilarang dijamin di dalam Undang-Undang Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 itu fundamental cara berpikir hukumnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika Anda membangun model itu harus bersandar kepada satu, ada fondasinya. Jangan tiba-tiba model lalu Anda hanya tempel-tempel, tapi harus berpikir apa fondasi. Ya, fondasinya itu adalah Pancasila. Di dalam Pancasila itu ada sila kedua. Karena Pancasila itu merupakan, ya, spirit, dia merupakan cara pandang dan itu dilindungi disebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa dengan demikian, ya, jadi untuk mewujudkan keadilan sosial, ya, memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu fondasi itu di dalam pembukaan. Ya, baru disebutkan, ya, pemerintah mewujudkan ini berdasar pada Pancasila tadi. Kan dari ketuhanan sampai keadilan sosial. Nah, inilah yang harus Anda jadikan sebagai fondasi. Jadi sehingga konsep perlindungan hukum yang berkeadilan itu adalah konsep perlindungan hukum yang berbasis pada Pancasila. Itu dia. Sehingga Anda mewujudkan nilai-nilai itu dan tidak ada yang akan menolak Anda, termasuk Mahkamah Konstitusi akan memberikan perlindungan dan akan mengabulkan itu. Kalau begitu caranya kita membangun. Tunjukkan bukti dulu bahwa Anda memang merupakan korban dari pemberlakuan pasal 4 yang disebutkan tadi, ya, dan itu harus digambarkan, harus melalui hasil penelitian. Jangan Anda buat-buat. Saya mengasumsikan bahwa Anda ini secara jujur datang kemari untuk menceritakan apa yang dialami dan bagaimana yang harusnya diproteksi terhadap apa yang kita harus lakukan terhadap 500 ribuan angka yang terpinggirkan tadi, ya. Nah, setelah ada fondasi itu baru dibangun prinsip-prinsipnya. Itu azas, ya. Itu berbeda dengan prinsip-prinsip yang dibangun itu seperti misalnya prinsip kesetaraan, ya kan, untuk membangun perlindungan hukum. Ada tadi Anda menyinggung, ya, tidak mungkin menyatukan orang dalam keadaan orang yang tidak setara itu. Sehingga itu menjadi jawaban. Lahirlah prinsip kesetaraan, prinsip keseimbangan, prinsip-prinsip itu merupakan hal-hal yang harus dimuat, ya. Nanti Anda tambahkan lagi prinsip-prinsip apa yang menjadi dasar perekat di dalam membangun sebuah mahligai rumah tangga yang bahagia, di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kalau misalnya itu tidak setara, berarti pasal itu tidak boleh dibuat, dibiarkan, kan begitu. Nah, nanti rumusannya seperti apa, itu harus Anda buat modelnya sebagai alternatif. Jangan hanya sekedar menyalahkan, tapi tawarkan perlindungan dan apa rasionalitasnya itu. Nah, jadi setelah pilar-pilarnya sampai dengan klausula atau regulasi, rulesnya. Rules itu adalah grammatical subsumption namanya. Susunan gramatikal yang tertulis di dalam rules tadi. Ya, yang harus melekatkan nilai. Nilai apa? Nilai keadilan, nilai perlindungan hukum. Jangan dipisah. Bukan hanya sekadar merumuskan aturan,
tapi membadankan nilai. Jadi embedded nilai itu di dalam aturan. Itu teori yang kita perkenalkan secara di dalam teori hukum. Ya, Anda harus tulis itu bagaimana membangun dan merumuskan norma-norma yang melekatkan, ya, membadankan nilai-nilai itu di dalam setiap rules-nya. Ya, nah, baru nanti sampai pada setelah klausula-klausulanya, nanti Anda akan ukur impact, ya, seperti apa konsekuensi-konsekuensi di dalam pelaksanaan. Sehingga dengan demikian seluruh gagasan, ya, yang Anda tampilkan di dalam disertasi itu benar-benar dapat menawarkan jawaban kepada pemerintah, ya. Bukan hanya menyalahkan, tapi ini, dan Anda terbuka untuk bisa dikoreksi. Silahkan saja buat webinar misalnya atau debat terbuka tentang apa yang bisa kita bahas, apa yang harus kita bahas, ya, dalam rangka mewujudkan, ya, kebenaran dan keadilan tadi. Jadi spiritnya itu ada bagaimana mewujudkan, ya, cara-cara berpikir yang benar, ya, untuk mewujudkan atau memperluas access to justice for all. Saya kira clear itu. Siap. Nanti saya tambahkan dengan referensi-referensi lain yang terkait dengan itu. Iya. Semoga ini bisa menjadi dasar bagi Anda untuk memulai ujian, ya. Siap, Prof. Clear kan? Clear, Prof. Baik. Mengingat ini waktu kita sudah sampai lebih dari 1 jam, ya. Iya. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita telah memberikan atau mengelaborasi hal-hal penting yang terkait dengan upaya untuk memperjuangkan keadilan bagi para pencari keadilan, khususnya perempuan yang merasa terjauhkan dengan pemberlakuan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah, terutama sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Vera yang juga sebetulnya korban di dalam kasus ini. Dia sangat merasa ketakutan, ya, dengan pemberlakuan pasal 4 tadi, dan ini juga adalah ketakutan yang hampir dirasakan oleh orang-orang yang diwakili, katanya lebih dari 500.000 kasus, ya, di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini yang terpinggirkan dari access to justice. Demikian saya kira itu yang bisa kita sampaikan di dalam tema kita kali ini, dan saya Hayanul Haq dari The Learner Podcast for the Truth and Justice memberikan kesempatan juga kepada para pemirsa atau saudara-saudara kita yang lain untuk bisa mendiskusikan persoalan-persoalan substantif, terutama yang terkait dengan akses, ya, spirit of the pursuit to the truth and justice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.